Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya Muhammad Rozikin, NIM 210603110088. Di sini saya akan menerangkan tentang asam dan basa dan kekuatan asam. Pertama-tama yaitu sifat molekul dan kekuatan asam. Di sini ada 4 atau lebih mungkin. Yang saya ketahui yaitu kekuatan asam tergantung pada kemampuan untuk menyumbangkan proton. 2. Jika suatu zat dilarutkan dalam air, ia dapat berperilaku sebagai asam, berperilaku sebagai basa, atau tidak menunjukkan sifat asam atau basa. Ketiga, kekuatan asam tergantung pada sifat pelarut atau suhu. Keempat, sekarang kita akan mempelajari kekuatan asam dari hidrida atau bukan logam, asam okso, dan struktur molekul asam, senyawa dan ion logam terhidrasi. Selanjutnya, sifat molekul dan kekuatan asam. Asam okso. Asam okso mengandung hidrogen, oksigen, dan satu elemen lain. Saya ulangi, asam okso mengandung hidrogen, oksigen, dan satu elemen lain, E, yang menempati posisi sentral. Semua asam okso memiliki atom H, asam yang terikat pada atom O, sehingga panjang ikatan tidak terlibat. 3 asam ini dicirikan oleh adanya satu atau lebih ikatan OH-. Keempat, 2 faktor lain yang menentukan kekuatan asam dari asam okso. 1. Keelektronegatifan pusat bukan logam atau disebut E. Dan 2. Jumlah atom O di sekitar E. On dari E. Asam okso dengan jumlah O yang sama, kekuatan asamnya meningkat dengan keelektronegatifan E semakin banyak. Seperti Ka HOL sama dengan 2,3 kali 10 min 11, HOCl sama dengan 2 kali 9 kali 2,9 kali 10 min 8. Elektronegatif E adalah semakin polar ikatan O min H dan semakin mudah H plus hilang. Asam okso dengan jumlah atom yang berbeda. Kekuatan asam okso meningkat dengan jumlah atom O atau ON pusat bukan metal. Semakin banyak atom O yang ada, semakin besar pergeseran kerapatan elektron dan semakin mudah ion H+ lepas. Di sifat molekul dan kekuatan asam ini juga ada istilah hidrida, umumnya dinamai senyawa biner, yang hidrogen bentuk dengan unsur-unsur lain dari tabel periodik. 2. Faktor menentukan seberapa mudah sebuah proton dilepaskan dari non-logam hidrida. 1. Elektronegatifan bukan logam itu tadi ya. Udah. Selanjutnya logam ion terhidrasi. Larutan berair dari ion
dari ion logam tertentu bersifat asam karena ion logam terhidrasi mentransfer ion H+ ke air. Misalnya, logam nitrat MnO3n karena larut dalam air, MnO3n plus XH2O jadi MH2O X N plus Ag plus NO3 min. Bisa disebut asam prostatlori. Jika ion logam Mn plus menarik kerapatan elektron yang cukup dari ikatan OH, molekul air yang terikat sehingga H+ dilepaskan. Seperti MnO3n plus XHO2 jadi MH2O min 10HN min 1OH min 1 plus H3O. Selanjutnya asam oksida basa dan amfoter. Oksida asam adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam. Oksida adalah senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu atom oksigen dan satu unsur lain dalam rumus kimia. Oksida dapat diklasifikasikan sebagai asam, basa, atau amfoter. Selanjutnya, oksida yang bereaksi dengan air yang membentuk asam. Ada contoh-contoh seperti CO2 plus H2O menjadi H2CO3, SO3 plus H2O menjadi H2SO4, P4O10 menjadi 6H2O plus 6H2O menjadi P4H3PO4. Asam oksida bukan logam yang bilangan oksidasinya atau oksidasi unsurnya tinggi bersifat asam. Misalnya N2O5 SO3 dan Cl2O7. Selanjutnya oksida basa. Oksida basa adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk basa. Oksida logam dasar bereaksi air membentuk hidroksida logam seperti Na2O plus H2O. Jadi 2NaOH atau juga BaO plus H2O menjadi Ba dalam kurung OH2. Tidak ada oksida non-logam yang diketahui memiliki sifat dasar. Ini untuk oksida asam. Selanjutnya menuju ke oksida amfoter. Oksida amfoter adalah oksida yang dapat bertindak sebagai asam atau basa dalam reaksi untuk menghasilkan garam dan air. Berelium oksida dan beberapa oksida logam, misalnya Al2O3 dalam golongan 3A dan 4A adalah amfoter.
Tergantung pada kondisi reaksi, ia dapat berperilaku baik sebagai oksida asam atau sebagai oksida basa. Seperti contohnya Al2O3 plus 6 HCl menjadi 2ACl3 plus 3H2O. Basa. Yang asam Al2O3 plus 2NaOH plus 3H2O. Jadi 2NaAl dan kurung OH4. Itu asamnya. Selanjutnya. Reaksi oksida asam dan basa. Reaksi antara oksida asam dan basa dan reaksi antara oksida basa dan asam menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan air. Seperti contoh CO2 plus 2NaOH. Jadi Na2CO3 plus H2O. Asam basa menjadi produknya adalah garam dan air. Atau juga BaO plus 2HNO3 menjadi BaNO3 2 plus H2O. Sifat asam basa larutan garam. Berikut klasifikasi garam. 1. Garam menghasilkan larutan netral atau solusi netral. Min asam kuat plus basa kuat. Jadi larutan netral. Garam yang terdiri dari anion asam kuat dan kation dari basa kuat menghasilkan larutan netral. Contohnya NaNO3 plus contohnya NaNO3. Persamaan reaksinya NaNO3 plus Na plus NO3. Tuh. Selanjutnya garam menghasilkan larutan asam. Garam yang menghasilkan larutan asam yang mengandung anion yang tidak reaktif dan kation yang melepaskan proton ke air. Atau lebih simpelnya min asam kuat plus basa lemah larutan asam. Contohnya dalam NH4Cl NH4 plus Cl min menjadi NH4Cl. Yang ketiga solusi dasar pembuatan garam atau garam membuat basa. Garam yang menghasilkan larutan basa mengandung kation yang tidak reaktif dan anion yang menerima proton dari air. Min asam lemah plus basa kuat menjadi larutan dasar atau basa. Dalam contoh NaCN Na plus Na plus Cn min jadi NaCN. Tuh. Selanjutnya garam kation asam lemah dan anion basa lemah. Keasaman keseluruhan larutan tergantung pada kekuatan asam relatif Ka dan kekuatan basa Kb dari ion yang dipisahkan. Garam kation lemah, asam dan anion basa lemah
Jika kation dan anion bereaksi dengan air, ion dengan K lebih tinggi menentukan keasaman atau kebasaan larutan garam. Mudahnya min asam lemah plus basa lemah jadi larutan asam atau dasar atau basa, asam atau basa. Jalan contoh. Oh, sudah tadi. Cn plus NH4 PCl. Jadi NH4Cn. Yang kelima dari klasifikasi garam yaitu garam anion amfiprotik. Kation berasal dari basa kuat dan anion berasal dari asam poliprotik. Anion ini bersifat amfiprotik atau dapat bertindak sebagai asam dan melepaskan proton ke air atau sebagai basa dan mengabstraksi proton dari air. Sifat asam basa larutan garam. Klasifikasi garam jika anion bersifat amfiprotik dari asam poliprotik, kekuatan anion sebagai asam Ka atau sebagai basa Kb menentukan keasaman garam. Contohnya Na2HPO4 plus N2Na plus HPO4 2-. Jadi Na2HPO4. Jadi asam poliprotik jadi bisa dihasilkan larutan asam atau basa. Perhitungan dalam menghitung larutan garam dapat bersifat asam, basa, dan netral, sehingga perlu dilakukan perhitungan pH larutan. Ini akan dilakukan dengan cara yang persis sama dengan kita menghitung pH larutan yang mengandung asam molekul lemah atau basa molekul lemah. Selanjutnya yaitu kesetimbangan buffer asam basa. Banyak sistem kimia dan biologi yang cukup sensitif terhadap pH. pH darah kita berada pada kisaran 7,35 hingga 7,42. Jika pH darah Anda berubah menjadi 7,00 atau menjadi 8,00, Anda maka akan mati. Danau dan sungai dengan pH kurang dari 5 seringkali tidak dapat mendukung kehidupan ikan. Apa itu buffer? Buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa. Buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa. Konjugatnya atau sebaliknya. Perubahan pH larutan ini sangat kecil jika asam atau basa kuat ditambahkan dalam jumlah sedikit atau sedang ke dalam larutan penyangga. Buffer. Ada dua jenis larutan penyangga. Larutan penyangga asam umumnya terbuat dari asam lemah dan konjugatnya. Contoh, CH3COOH plus H2O menjadi H3O plus CH3COO.
Posisi buffernya yaitu CH3COOH dan CH3COO-. Bentuk CH3COONA. Larutan penyangga basa umumnya terbuat dari basa lemah dan konjugasinya. Contoh NH3 plus H2O. Jadi OH- plus NH4. Komposisi buffernya NH3 dan NH4 bentuk NH4Cl. Buffer. Sistem buffer terdiri dari satu asam lemah atau basa lemah dan dua konjugasi atau garamnya. Komponen. Buffer bekerja karena sejumlah besar asam HA dan basa amin mengkonsumsi sejumlah kecil ditambahkan OH- atau H+ masing-masing. Asam dan basa yang membentuk buffer tidak boleh saling mengkonsumsi melalui reaksi netralisasi. Selanjutnya, beberapa asam dan basa lemah yang umum dan garamnya biasanya digunakan untuk pembuatan larutan buffer. Contohnya asam asetat CH3COOH dan natrium asetat CH3COONA. Selanjutnya ada asam fosfat H3PO4 dan kalium fosfat KH2PO4. Ada juga asam oksalat H2C2O4 dan dinatrium oksalat Na2C2O4. Ada juga asam karbonat H2CO3 dan natrium karbonat NaHCO3 NH3 dan amonium klorida NH4Cl. Menghitung pH buffer, misalkan 1,00 mol HCOOH dan 0,5 mol 0,50 mol NaCO ditambahkan ke air dan diencerkan hingga 1,0 liter hingga pH jika KaHCOH sama dengan 1,77 kali 10 min 4 dan jawab HCOH sama dengan 1,00 mol per 1,0 liter sama dengan 1,0 mol. Selanjutnya NaCO Na plus CHO min yang sama-sama 0,50 mol sama dengan NaCHOO sama dengan CHOO min sama dengan 0,50 per 1,0 L. Jadi 0,5 itu tadi. Sekarang ada juga penambahan asam dengan asam kuat, ion H+ dihilangkan dengan mentransisikan amonia. Akibatnya contohnya NH3 dari buffer plus H+ tambahkan NH4+. Akibatnya NH3 turun dan NH4 naik, maka pH turun sedikit. Kapasitas penyangga dan rentang penyangga. pH buffer tidak
tergantung pada kapasitas buffer. Kapasitas pada akhirnya bergantung pada konsentrasi komponen baik konsentrasi absolut dan relatif. Dalam hal konsentrasi absolut, semakin terkonsentrasinya komponen buffer, semakin besar kapasitasnya. Buffer 1 memiliki kapasitas yang lebih besar karena lebih konsentrat. Dalam hal konsentrasi relatif, semakin dekat konsentrasi komponen satu sama lain, semakin besar kapasitasnya. Buffer memiliki kapasitas tertinggi bila konsentrasi komponennya sama, seperti A min atau HA sama dengan 1. Semakin jauh rasio konsentrasi dari 1, semakin kurang efektif buffer, semakin rendah kapasitas buffernya. Fungsi dari buffer mampu menetralkan sejumlah kecil asam maupun basah tambahan sehingga menjadi pH larutan relatif stabil. Larutan buffer penting dalam proses reaksi yang memerlukan rentang pH spesifik dan stabil. Selanjutnya, kisaran buffer adalah rentang pH di mana buffer efektif. Hal ini juga terkait dengan konsentrasi komponen penyangga relatif. Ini kapasitas penyangga dan rentang penyangganya. Semakin jauh rasio konsentrasi dari 1, semakin kurang efektif buffer tadi. Karena logaritma 10-nya plus sama dengan plus 1 dan lognya 0,1 sama dengan min 1, buffer memiliki rentang yang dapat digunakan dalam lebih dari 1 pH satuan pKa komponen asam. Selanjutnya kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan larutan. Kebanyakan zat terlarut memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut tertentu, termasuk ion senyawa. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, biasanya ia masuk ke dalam larutan sebagai ion. Ketika kelebihan senyawa ionik yang sedikit larut dicampur dengan air, terjadi kesetimbangan antara senyawa padat dan ion-ion dalam larutan jenuh. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut insoluble. Senyawa tersebut mencapai kesetimbangan dengan sedikit sekali zat terlarut yang terlarut. Ekspresi produk ion QSP. Di dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk. Q produk ion mewakili produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Sebagai contoh, untuk larutan jenuh timbal 3 fluorida, kita memiliki PbF2 Pb2 plus 2F min. Atau salah. PbF2 menjadi Pb2 plus 2F min. Tuh kesetimbangannya. Konstanta hasil kali kelarutan atau KSP. Hasil kali kelarutan
atau konstanta hasil kali kelarutan KSP adalah hasil kali mengkonsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali kelarutan atau KSP adalah konstanta keseimbangan untuk keseimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak larut. Lanjut, berdasarkan aturan kelarutan, AgCl tidak larut. Tetapi jika beberapa AgCl padat ditempatkan dalam air, jumlah yang larut sangat kecil. Konstanta keseimbangan untuk proses kelarutan ini disebut kelarutan konstanta produk AgCl. Ada tertulis KSP atau konstanta hasil kali kelarutannya sama dengan Ag plus Cl min. Selanjutnya pengaruh ion umum. Pertimbangkan Anda ingin mengetahui kelarutan kalsium oksalat CaCO2O4 dalam larutan kalsium klorida CaCl2. Menggunakan prinsip Le-Chatelier. Menurut prinsip Le-Chatelier, nambahan ion sejenis menurunkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut dalam air. Efeknya adalah kalsium oksalat kurang larut dibandingkan saat kalsium oksalat. Menurunkan kelarutan kalsium oksalat dalam larutan kalsium klorida adalah contoh dari efek ion umum. Seperti gambar. Ini contohnya PbCr4. Jadi namanya P plus Cr4. Timbal kromat. Garamnya sedikit larut untuk larutan jenuh. Ketika larutan NCrO4 ditemukan jumlah Cr4. Nah, memprediksi formasi endapan. Untuk pelarutan padatan ionik dalam larutan berair, salah satu dari kondisi berikut. Mungkin ada larutan tidak jenuh, larutan lewat jenuh. Kita dapat membandingkan nilai QSP atau KSP seperti contoh. Misalnya larutan berair yang mengandung ion Ag+ dan Cl pada 25 derajat. AgCl jadi Ag+ plus Cl min. KSP-nya Ag plus 0, Cl min-nya 0. Untuk larutan tidak jenuh. Q lebih besar KSP Ag plus 0 dengan Cl min 0. Lebih besar 1,6 kali 10 min 10. Tidak akan terbentuk endapan. Untuk larutan jenuh, Q sama dengan KSP plus Ag KSP dalam kurung Ag plus dengan Cl min sama dengan 1,6 kali 10 min 10 tidak ada endapan. Untuk larutan lewat jenuh, Q lebih besar dari KSP Ag plus 0 dengan Cl min 0 dan lebih besar dari 1,6 kali 10 min 10. AgCl akan mengendap sampai produk dari konsentrasi ionik adalah
sama dengan 1,6 kali 10 min 10. Selanjutnya yaitu kompleks. Apa itu ion kompleks? Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen pada dua atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah hidrosida, klorida, dan sianida ion. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Misalnya ion kompleks yaitu CrNH3 6 3 plus. Pusat Cr3 dikelilingi oleh 6 ligan NH3, menunjukkan muatan 3 plus secara keseluruhan. Di sini kita fokus pada keseimbangan ion terhidrasi dengan ligan selain air. Nanti ada gambar sendiri ya. Pembentukan ion kompleks. Ketika garam seperti MnO3 dilarutkan di dalam air, ion kompleks terbentuk dengan air seperti ligan di sekitar ion logam. Contohnya MnO3 M2 plus menjadi M2 plus 2 NO3 min. Dalam caranya MnO3 2 plus pH4H2O menjadi MH2O 4 2 plus 2 NO3 min. Dalam banyak kasus ketika kita memperlakukan kation terhidrasi ini dengan larutan ligan lain. Lain, molekul air terikat diganti. Mungkin hanya itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini memang hanya pembelajaran kita, mungkin tidak sempurna di hadapan Anda. Ini adalah sebuah usaha yang akan menjadi hasil tertentu bagi saya juga maupun untuk teman-teman lainnya. Terima kasih yang saya ucapkan untuk semua yang telah melihat video ini. Meskipun Anda tidak menyukainya, saya minta maaf. Dan apabila Anda menyukai video saya, terima kasih sebesar-besarnya. Yang kedua, minta maaf karena mungkin ada salah kata atau salah dalam penyebutan lain-lainnya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila waktu. Ya.